Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Ada sebuah cerita dari dunia perkebunan ya. Karena Mr. Zack kerja di dunia perkebunan, ada sebuah cerita yang didapat dari sebuah teman ya, dari seorang teman. Begini ceritanya. Ada sebuah kebun ya, ada sebuah kebun di daerah Sulawesi Tengah ya, ada kebun kelapa sawit di daerah Sulawesi Tengah, dan di situ ada sebuah kantor sentral atau kantor mes di kebun tersebut, karena kantor pusatnya ada di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Di kebun sawit tersebut ada sebuah mes, di mana mes tersebut terkenal dengan keangkerannya ya. Jadi katanya adalah imbas dari dulu pernah terjadi sebuah kerusuhan di kota tersebut ya, di wilayah Sulawesi Tengah. Saya pernah ke mes itu juga gitu ya. Nah, tersebutlah kita samakan saja tokoh dalam cerita ini dengan nama Mas Jono gitu ya, nama samaran. Mas Jono ini beserta teman-temannya ya, itu mendapat tugas untuk melakukan suatu pekerjaan di lokasi tersebut, di kebun kelapa sawit tersebut ya. Jadi setelah berangkat dengan menggunakan pesawat ya, dari Makassar ke bandara di Sulawesi Tengah, sambung jalan darat ya sekian jam untuk menuju ke kebun kelapa sawit tersebut. Nah, ketika sudah sampai di kebun tersebut, Mas Jono ini dan temannya, kita sebut saja Mas Jono, Mas Joni dan Mas Joko gitu ya, nama samaran semua, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas masing-masing. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan, atas kehadiran teman-teman semua yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat cerita horor terbaru. Oke, kita lanjut ya. Mas Jono, Mas Joni dan Mas Joko ya, 3 orang nama samaran bekerja. Nah, antara ketiga orang ini, Mas Jono, Mas Joni dan Mas Joko ini, boleh dibilang mereka kalau bercanda itu kadang kelewatan ya. Kalau saling iseng, kalau saling ngeprank istilahnya itu kelewatan gitu. Sampai suatu ketika kan, malam pertama aman ya, malam kedua aman. Malam ketiga itu Mas Joni dan Mas Joko itu diminta untuk menghadap ke pimpinan gitu ya. Mas Jono sebenarnya karena beda tugasnya, sebenarnya diajak ikut sama Mas Joni gitu ya. John, daripada kamu di mes sendiri, mending ikut aja gitu kan ya. Nah, Mas Joni ini nakut-nakutin Mas Jono kan, daripada kamu di mes gitu, di mes sendirian, ikut aja gitu, ikut aku sama Joko menghadap katakanlah Pak Abdul ya, nama samaran. Daripada di mes sendiri nanti serem lu. Mas Jono ini sambil santai kan, enggak di sini aja ya, tak main game ya. Karena kerjaan udah selesai, Mas Jono ini ya di mes aja lah, itu kan bagianmu ya, bidangmu, jadi kamu menghadap dan melapor ke Pak Abdul, bagianku beda lagi. Oke, tinggal kan. Nah, dijemput oleh mobil kantor, Mas Joni dan Mas Joko ini keluar, tinggallah Mas Joko di mes sendirian gitu ya. Jadi posisi di ruang makan, main
game di laptop menggunakan headset gitu ya, main game menggunakan headset. Nah, ketika asik-asiknya main game, Mas Jono ini mohon maaf mencium seperti bau busuk ya, seperti bau busuk, mohon maaf seperti bau kentut gitu ya. Nah, Mas Jono ini mengira Mas Joni itu ngeprank gitu ya, pura-pura pergi kemudian balik lagi untuk mohon maaf untuk kentut gitu ya di di sekitar situ ya. Jadi karena asik main game, Mas Jono ini sambil pakai earphone sambil main game dia teriak gitu ya, Joni jangan iseng, orang lagi main game kamu kentutin gitu. Dah Mas Jono main game lagi gitu ya, tiba-tiba lampu tuh mati, lampu yang mati tapi bukan dari PLN, karena seperti internet, kemudian seperti dispenser TV masih nyala gitu ya. Ini lampunya mati nyala. Mas Jono ini semakin yakin kalau itu Mas Joni ngeprank gitu ya. Nah, sambil tetap main game pakai headset, Mas Jono marah ke Mas Joni, Jon jangan iseng gitu ya, orang lagi main game asik-asik, kalau kamu ngadap aja sudah sana ke bosmu, bukan bagianku juga gitu, ngapain maksa. Tapi kok nggak ada respon ya. Nah, karena mungkin diganggu konsentrasinya, terbelah apa gimana ya, intinya Mas Jono ini gamenya kalah gitu ya, kan dia mangkel ya, dia lepas headset, dia mau nyari tuh Mas Joni yang dipikirnya itu masih di mes dan mau marah gitu. Jadi kalau diceritakan mesnya itu boleh dibilang di tengah hamparan hutan sawit ya, di tengah hamparan hutan sawit, di mana jarak dari mes ke kantor sentral di kebun sawit sekitar 2-3 kilo ya. Dan di situ tidak ada tetangganya, artinya tidak ada emplasemen rumah dinas. Rumah dinas terdekat itu jarak sekitar 200 meter ya, sekitar 200-300 meter. Mas Jono ini kan sebel ya karena gamenya kalah tadi. Dia nyari ya, mesnya satu lantai gitu, tapi ada petak-petak kamar seperti kos-kosan gitu. Dia cari gitu kan ya, ini siapa yang iseng gitu kan. Dia panggil orang yang sering jaga di situ, misalkan kita panggil namanya Pak Agus katakanlah, yang securities itu. Pak Agusnya nggak ada, dan baru keingat kan Pak Agus tadi kan yang bawa mobil dinas nganterin Mas Joni dan Mas Joko ke kantor sentral. Tadi siapa gitu kan, kok ada bau kentut, kok ada yang matiin nyalin lampu gitu kan. Mas Jono ini masih marah-marah sendiri ya, masih ngoceh-ngoceh sendiri, dan dia menyalahkan Mas Joni suka ngeprank, karena memang diantara dua orang ini, Jono dan Joni ini, kalau bercanda kadang suka kelewatan gitu kan ya. Nah, karena sebelnya itu Mas Jono kemudian ngumpat dengan kalimat yang nggak enak didengar ya, yang yang pokoknya kata-kata umpatan yang nggak sopan gitu. Ketika selesai mengumpat itu tiba-tiba lampu mati dan ada seperti suara seperti suara benda jatuh ya, brak gitu. Dan tiba-tiba ada yang ada yang tertawa terbahak-bahak. Di situ Mas Jono langsung nge-freeze karena dia ngelihat di depan mata itu ada seperti walaupun mati lampu gelap, ada bayangan lebih gelap lagi di depannya, meninggi kira-kira setinggi, karena Mas Jono kan di depan halaman ya, jadi lebih tinggi daripada pohon sawit. Jadi kira-kira tingginya sekitar berapa itu? Sekitar 6 meter lebih gitu ya. Mas Jono sampai nge-freeze dan sampai boleh dibilang sempat nggak sadar sekian detik. Begitu sadar langsung masuk ke dalam rumah, masuk kamar ya. Dia nggak peduli pintu belum ditutup, nggak peduli laptop masih di ruang makan ya. Mas Jono masuk kamar kemudian ngunci gitu ya, ngunci selimutan ya, karena mau keluar juga mau lari ke tengah hutan gelap gulita dan nggak ada kendaraan. Posisi kan sebagai tamu ya, nggak ada kendaraan. Jadi Mas Jono di dalam kamar gitu ya. Suara-suara itu ada gitu. Di mes sendirian ada suara-suara seperti
suara langkah kaki, suara ketawa-ketawa, kemudian lampu mati nyala, suara seperti ember dibanting, gelas dibanting gitu. Mas Jono hanya bisa di kamar menutup tubuh dengan selimut sambil membaca apapun yang dia ingat ya, baca sholawat, baca ayat-ayat Quran dan sebagainya. Entah berapa lama diteror dengan suara-suara itu, suara-suara makhluk yang hitam tinggi besar itu. Nggak lama, karena itu masih mati lampu ya, ada kelihatan dari jendela yang ditutup korden itu ada cahaya sorot lampu ya, ada suara mesin mobil. Datanglah Mas Joni, Mas Joko dan Pak Agus yang security sekaligus yang mengantarkan pakai mobil dinas tadi. Nah, Mas Joni ini masuk ya, John gitu, kamu jangan iseng gitu, kenapa lampu dimatiin semua gitu. Tapi kata Pak Agus yang sudah biasa di situ, Pak Agus menahan Mas Joni dan Mas Joko untuk masuk gitu ya, karena Pak Agus ngelihat itu pintu belum ditutup, ada ya sudah apalah Pak Agus. Kemudian Pak Agus memberitahu Mas Joni dan Mas Joko untuk berdoa ya bersama-sama, dan setelah itu lampu nyala kembali ya. Dan anehnya kondisi mes itu masih utuh, masih rapih. Padahal tadi setelah dikonfirmasi ke Mas Jono itu ada suara-suara seperti ember dibanting, seperti gelas dibanting, seperti pintu digedor dan sebagainya, tapi kondisi masih utuh. Bahkan laptopnya Mas Jono itu masih ada di meja makan ya. Jadi setelah diinfokan ke Pak Agus sebagai penjaga, memang mes itu terkenal angker, dan itu juga gara-gara Mas Joni tadi nakut-nakutin Mas Jono, dan Mas Jono sempat ngomong nggak takut gitu. Jadi si makhluk tersebut merasa tertantang. Maka ketika Mas Joni, Mas Joko dan Pak Agus menghadap atasan, Mas Jono di mes sendiri, Mas Jono menjadi sasaran gitu ya. Itu kejadian di suatu daerah di Sulawesi Tengah. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Seperti biasa, sebelum Mr. Zack undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan mungkin juga ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.